Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauza Sasana Ulaila dengan akhiran NIM 004. Di sini saya akan melaksanakan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Ayu Sriana. Di sini saya bersama Mas Salim. Mungkin Mas Salim bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Kolbun Salim Asidiki. Jadi untuk memenuhi apa yang di request oleh Hasna, hari ini saya akan menceritakan aktivitas saya dalam hal beberapa usaha yang saya jalankan. Untuk yang pertama nih Mas, saya ingin tahu udah berapa lama sih Mas menjalankan wirausaha ini? Kalau menjalankan wirausaha sebenarnya udah dari dulu banget, zaman sekolah. Awal-awal tertarik buat usaha itu sebenarnya dari SD. Ya adalah kayak iseng-iseng jualan. Cuman yang mulai agak serius itu SMK kelas 2. SMK kelas 2 itu saya dulu zamannya eranya BBM. Saya jualan baju, jualan sepatu. Awalnya dropshipper, reseller gitu. Terus sampai nyetok, terus kita ikut-ikut festival dan sebagainya. Ya, sampai hari ini ada beberapa kegiatan usaha yang saya sama teman-teman lakukan. Oke. Keren sekali, sudah termotivasi ya dari sejak sekolah. Nah, di sini saya ingin tahu nih, Masnya ini ada usaha apa aja sih? Kalau hari ini yang berjalan ada beberapa. Saya ada usaha kopi. Jadi sistemnya tuh kita jualan kopi dengan segmen mass market yang harganya murah, jadi sekitar 10.000 sampai 15.000-an. Terus saya juga ada jalankan counter HP sama teman-teman. Terus ada creative agency dan yang terakhir ada hedge fund. Mungkin untuk yang kopi dan counter itu sudah tidak asing ya di telinga kita semua. Mungkin saya ingin tahu lebih dalam nih tentang yang creative agency sama yang hedge fund itu. Kalau creative agency itu basisnya kurang lebih seperti design house. Jadi kita mencari dan mengerjakan permintaan dari beberapa klien yang ranahnya adalah ranah dari output marketing. Jadi kebutuhan marketing kita buat output kreatifnya kurang lebih gitu. Jadi ada desain, ada branding, ada animasi, motion, video iklan dan sebagainya. Berarti sudah banyak project juga ya Mas dari kreatif? Ya, sejauh ini sudah lumayan banyak. Kalau yang untuk hedge fund itu? Kalau hedge fund itu simpelnya kita memposisikan diri sebagai hedge fund manager. Hedge fund manager itu kita memilihkan portofolio yang cocok untuk diinvest oleh mutual investor. Portofolio ini maksudnya adalah bisa badan usaha, bisa UMKM yang kalau yang kita main sekarang ketentuannya adalah kita cari project-project jangka pendek, sehingga yang kita tawarkan ke investor adalah investment jangka pendek. Jadi mereka ada kebutuhan modal, kita supply modal, saya kumpulkan beberapa investor, terus nanti kita bagi hasil dari situ. Oh begitu, keren sekali ya project-project dari Mas Salim ini. Selain sebenarnya sudah menjanjikan ya, seperti project-project yang dari kreatif dan dari investor itu kan pasti fee-nya tidak sedikit, tapi Mas Salim ini masih tetap memilih untuk tetap membuka usaha di kuliner seperti kopi seperti itu. Nah, mungkin bisa cerita lagi nih Mas, setiap di usahanya itu udah mulai berapa tahun ya, jalan berapa tahun gitu? Kalau yang paling baru itu yang kopi itu saya mulai baru Oktober 2024 kemarin. Karena saya melihat saya pengen masuk ke usaha dengan pendekatan FOMO sebenarnya. Kalau Asna tahu kan sebenarnya di Pulau Jawa duluan, di Jakarta itu sudah mulai masif dari setelah Covid, kopi-kopi 10.000-an gitu kan. Dan di Batam itu waktu itu belum banyak, baru ada satu. Jadi kita yang kedua. Tapi hari ini udah lumayan banyak. Jadi marketnya udah sangat terbagi gitu. Jadi pengen coba untuk mendalami gimana sih masuk ke usaha yang trennya lagi rame gitu.
Kalau usaha-usaha yang lain kan kita nggak ngikutin tren, tapi kita membangun kebutuhannya gitu. Kalau ini kita masuk kepada demand yang sudah ada, cerita gitu. Iya. Terus ini agak sensitif tapi pasti membuat semua penasaran. Kalau boleh tahu nih omset dari semua usaha yang dari masnya punya itu kira-kira per bulannya dapat berapa ya mas? Sebenarnya kalau ngitung per bulan agak sulit karena beberapa, nggak semua itu kita pakai hitungan per bulan. Kayak di creative agency itu kita baru hitung itu akumulatif selama 1 tahun. Kalau di hedge fund kita tidak pakai hitungan omset karena memang hitungannya adalah fee management. Jadi setiap ada project yang kita support, hedge fund akan ambil fee management sekian persen dari project yang sudah selesai gitu. Dan ya kalau dari kopi baru bisa dihitung bulanan karena kita memang jualan setiap hari, artinya akan ada pemasukan setiap hari gitu. Kalau saya ambil rata-rata per tahun aja, kalau di rata-rata total per tahun kasaran itu range-nya bisa 500 sampai 900, sekitar segitu omset. Iya. Ya, belum dipotong operasional, belum dipotong gaji dan sebagainya. Oke. Dari banyaknya omset, kasaran pendapatan itu kan pasti banyak tantangannya juga yang dihadapi. Nah itu mungkin bisa diceritakan juga nih ke kita semua, ada tantangan apa aja sih, dan mungkin gambaran besarnya aja sama tantangan terbesar yang atau terasa paling berat lah pada saat itu gitu. Tantangan saya rasa ini terjadi di semua orang yang bikin usaha. Jadi tantangan terbesar itu gimana caranya untuk menjadikan usaha ini berjalan dengan konsisten. Mulai dari kita bisa dapat menang di market, gimana caranya kita bisa konsisten dapat project, gimana cara kita bisa konsisten dapat klien. Sebenarnya tantangan terbesar sampai hari ini itu gitu. Karena memang yang kita jadikan pegangan utama hampir di semua usaha yang jalankan itu kebanyakan kita mengambil customer ataupun market yang apa istilahnya ya, retention, jadi pembelian ulang gitu. Jadi tantangan kita sekarang adalah gimana caranya untuk terus bisa dapat customer yang baru, lebih kepada ke situ. Di samping itu juga usaha-usaha yang saya jalankan kebanyakan memang kita tidak pakai tim tetap, jadi kebanyakan based on project, kecuali yang counter. Kalau counter kita memang ada tim tetap seperti admin, terus teknisi service, terus ada beberapa shopkeeper. Nah itu ada tim yang tetap, tapi sisanya kita tidak menggunakan tim yang tetap. Nah itu juga menjadi challenge sih buat kita, gimana caranya suatu saat ini bisa konsisten juga dan akhirnya kita bisa gaji tim konsisten dan rutin secara bulanan. Itu yang masih jadi challenge kita sampai hari ini. Untuk di banyaknya usaha yang Mas jalankan itu ada nggak sih manajemen waktu tersendiri dari Mas? Kalau sebenarnya saya nggak yang tipe yang manage gimana sih. Saya lebih kepada setiap hari di setiap bidang yang saya kerjakan, saya harus berikan waktu saya berapa jam gitu. Misalkan hari ini ada beberapa hal yang saya harus lakukan di hedge fund, ada yang harus saya lakukan di counter dan sebagainya, saya bagi aja gitu. Secara pekerjaan di part ini tidak terlalu banyak ya saya kasih 1 atau 2 jam dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada manajemen dan jadwal yang pasti karena memang positioning saya tidak menjalankan usaha itu sendiri. Artinya memang ada tim, ada yang saya delegasikan. Jadi fokus saya adalah gimana caranya bisnis ini tetap bisa berjalan, bisa dapat klien, dan sisanya nanti saya delegasi ke tim-tim yang ada, kurang lebih gitu. Sangat menarik ya ceritanya dan sangat menginspirasi. Mungkin untuk penutup ini Masnya bisa memberi sedikit ke kita pengetahuan kira-kira apa aja sih yang harus dimiliki, jiwa-jiwa seperti apa yang sangat berpeluang di wirausaha ini.
Saya ada dua hal. Yang pertama, sebelum kita mulai, kita harus punya keresahan dulu. Keresahan ini bisa datang dari mana aja. Kalau saya pribadi, saya mulai untuk ada istilah namanya memperbanyak keran. Memperbanyak keran itu artinya memperbanyak sumber penghasilan. Nah, jadi ada istilah namanya quadrant of money. Quadrant of money itu adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan multiple income dari 4 kuadran yang ditentukan. Pertama, ada yang namanya employee atau karyawan. Yang kedua ada bisnis, yang ketiga ada freelance, yang keempat ada invest. Jadi dari 4 kuadran ini bisa memberikan kita multiple income. Kenapa harus multiple? Analoginya adalah contohnya meja, ketika dia punya satu kaki, kakinya patah, mejanya nggak bisa berdiri lagi. Tapi kalau meja punya 4 kaki, punya 10 kaki, satu kaki patah, itu tidak akan goyang, tapi tetap bisa jalan. Itu artinya kita mengurangi ketakutan kita terhadap tantangan-tantangan finansial pribadi ke depannya. Itu yang pertama. Setelah punya keresahan dan punya dorongan untuk bergerak, kita baru mulai bisa cari apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita menghasilkan gitu kan. Cara kita menghasilkan adalah melihat dari problem yang ada. Karena sederhananya jualan, berbisnis intinya adalah solve problem. Kita lihat problem yang ada apa, kita coba lihat kapabilitas kita bisa masuk ke ranah mana gitu. Contoh, saya kasih contoh kayak di kopi. Kopi itu kenapa waktu saya masuk, yang pertama demand-nya sudah ada, yang kedua problemnya adalah banyak orang yang beli kopi itu sebenarnya cuma butuh kopinya, dia tidak butuh nongkrong di kafenya. Sedangkan kalau kita lihat harga kopi di kafe itu harganya sebenarnya dia tidak hanya jualan kopi tapi jualan tempat, ya kan, sehingga harganya bisa berkali-kali lipat. Gimana caranya ini menjadi best deal untuk market yang sebenarnya dia hanya cari kopi, itu kan problem. Solusinya ya kita datang dengan harga kopi yang lebih murah dan sistem pembeliannya hanya take away, gitu. Itu salah satunya. Terus contoh lain misalkan di creative agency. Creative agency semakin kesini kita melihat banyak sekali usaha-usaha yang sudah masuk ke ranah digitalisasi. Ranah digitalisasi tentu marketingnya akan lebih banyak porsi digitalnya. Marketing digital ternyata kita menemukan setelah kita riset dari marketnya, kita riset kompetitornya, kita menemukan tidak semua perusahaan itu punya tim kreatif. Nah, kita masuk ke sana, kita bantu perusahaan-perusahaan ini yang sudah punya budget marketing. Kita bantu bagaimana budget ini bisa optimal dan bisa mereka gunakan untuk upaya-upaya marketing mereka, kurang lebih gitu. Jadi lihatlah problemnya, riset marketnya, riset kompetitornya, terus mulai dari hal yang paling sederhana. Karena kalau kita menunggu produk kita sempurna dulu, kita nggak akan mulai gitu. Karena sempurna itu adalah journey, proses berjalan gitu. Jadi nggak bisa dalam satu waktu, kurang lebih gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Salim atas sharing-sharing manfaatnya dan ilmu-ilmu yang banyak kita dapat dari sini. Mungkin teman-teman juga bisa mengambil banyak pelajaran dari sini. Terima kasih Mas Salim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.